kali ini, saya akan menjelaskan mengenai target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian standar costing. Standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar atau standar cost. Perhitungan harga pokok standar dan taksiran merupakan perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan biaya yang ditentukan di muka atau predetermined cost yang ditetapkan pada awal periode akuntansi. Selanjutnya yaitu kegunaan standar costing. Yang pertama, perusahaan tidak perlu membuat buku pembantu persediaan, baik untuk persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Hal ini karena harga beli bahan baku per unit dicatat sebesar harga standar, dan harga pokok barang jadi per unit dicatat sebesar harga pokok standar, sehingga nilainya sama selama setahun. Yang kedua, perhitungan harga pokok persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi akan lebih mudah, karena hanya mengalihkan kuantitas yang dibeli atau dipakai dengan harga standarnya, dan kuantitas yang dihasilkan dengan harga pokok standarnya. Yang ketiga, biaya standar dapat digunakan untuk pengendalian biaya, yaitu dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dan biaya standar. Yang keempat, biaya standar dapat digunakan untuk penilaian kinerja manajer. Dan yang kelima yaitu, biaya standar dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Selanjutnya yaitu hubungan antara standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing, keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Ada beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing, antara lain: 1. Tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. 2. Anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, seperti pemasaran, produksi, dan administrasi dan umum, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi penyebabnya dengan teliti, sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya yaitu penentuan jenis-jenis standar. Yang pertama, standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Yang kedua, standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga, standar kapasitas normal atau normal capacity standard juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang, di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Dan yang keempat yaitu standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard, yaitu menggunakan pendekatan jangka pendek. Biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu konsep target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Tujuan target costing yaitu, yang pertama, untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan perusahaan agar memperoleh laba target pada saat pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas. Selanjutnya yaitu karakteristik target costing. Yang pertama, target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua, target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya, bukan pengendalian biaya. Yang ketiga, target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan dan membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedang dan sedikit. Yang keempat, target costing digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain dan teknik produksi. Selanjutnya yaitu konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Untuk karakteristik Kaizen costing adalah 1. Menginformasi dan memotivasi proses pengurangan biaya, bukan untuk mendapatkan biaya yang lebih akurat. Yang kedua, pengurangan biaya dilakukan secara teamwork, bukan tanggung jawab individual. Yang ketiga,
tim bertanggung jawab menghasilkan ide-ide dalam rangka mencapai target pengurangan biaya. Dan yang keempat, analisis oleh frontline employees dan tim mengumpulkan informasi biaya dan bukan oleh staf akuntansi. Untuk kelebihan Kaizen costing yaitu 1. Menghindari biaya yang tersembunyi dalam proses produksi. 2. Memberikan nilai tambah pada operasional produksi sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dengan biaya terendah. Yang ketiga, dapat melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang rendah. Pembahasan terakhir yaitu perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmarks atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. 1. Biaya target menunjukkan standar penggerak pasar, yaitu harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Kedua, biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis, yaitu biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar yang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi, dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Perbedaan standar costing dan Kaizen costing. Yang pertama, standar costing yaitu konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan Kaizen costing konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, standar costing yaitu asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan Kaizen costing yaitu asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, standar costing yaitu memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan Kaizen costing mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, standar costing yaitu standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan Kaizen costing yaitu target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima, standar costing yaitu analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan Kaizen costing yaitu analisis varians biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Dan yang terakhir, standar costing yaitu menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak dipenuhi, sedangkan Kaizen costing yaitu menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.